Assalamualaikum kakak, kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Gerak hewan bersifat aktif atau mengalami perpindahan tempat. Hewan dapat bergerak dengan berbagai macam cara, misalnya berlari, melompat, berenang, merayap, dan sebagainya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana sih gerak hewan pada air, udara, dan darat. Gerak hewan di air. Yang perlu kita ketahui bahwa air memiliki kerapatan yang lebih besar daripada kerapatan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di udara. Sebaliknya, air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Beberapa hewan yang hidup di air memiliki struktur tubuh dan sistem gerak yang khas. Contoh hewan yang bergerak di air adalah ikan. Ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ikan juga memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Untuk mengatur gerak vertikal, ikan memiliki gelembung renang, otot dan tulang belakang yang bersifat fleksibel untuk mendorong ekor ikan melawan air. Salah satu hewan yang beradaptasi dengan baik untuk bergerak di udara adalah burung. Burung memiliki sayap dan bulu-bulu yang berfungsi untuk mengangkat tubuh burung di udara, rangka yang ringan dan ramping, serta sistem tulang dan otot yang kuat untuk menggerakkan sayap. Sayap tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibandingkan tulang-tulang pada tangan manusia. Hal ini untuk mengurangi berat terutama ketika burung terbang. Tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat terutama ketika mengepakkan sayap pada saat terbang. Burung terbang dengan mengepakkan sayap, yaitu menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Gerakan mendorong dan mengangkat sayap memerlukan kekuatan yang paling besar, sementara saat mengangkat sayap memerlukan kekuatan yang lebih kecil. Nah, upaya untuk memperbesar gaya angkat menggunakan sayap ini juga menginspirasi ilmuwan dalam membuat pesawat. Secara umum, hewan darat mempunyai tulang dan otot yang kuat. Otot dan tulang yang dimiliki oleh hewan darat berguna untuk mengatasi gaya inersia atau kemampuan untuk mempertahankan keadaan diam yang dimiliki oleh hewan. Gajah mempunyai massa yang sangat besar. Hal ini berguna untuk melawan gaya inersia gajah. Kijang dan citah mempunyai kaki yang sangat ramping dan bersifat elastis, otot dan tulang yang sangat kuat sehingga dapat bergerak dengan cepat. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih gerak pada hewan, kali ini kita akan mempelajari tentang seperti apa tumbuhan itu bergerak dan bagaimana caranya. Ayo kita simak satu persatu. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama gerak esionom, kedua gerak endonom, dan terakhir gerak higroskopis. Gerak tumbuhan yang pertama adalah gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, di mana gerak ini juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nasti, kedua tropisme, dan terakhir taksis. Yang pertama ada gerak nasti, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, yang juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama seismonasti. Seismonasti ini adalah gerak mengatupnya daun dan majemuk karena adanya sentuhan, contohnya pada putri malu. Yang kedua niktinasti, yang mana niktinasti ini adalah gerak tidur yang diperlihatkan oleh daun-daun majemuk. Ketiga, termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, contohnya mekarnya bunga tulip ketika suhu udara naik. Yang keempat, ada nasti kompleks yang merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan, contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata.
Kedua ada gerak taksis, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh jenis rangsangan. Nah, taksis dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada fototaksis, yang merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya gerak euglena menuju cahaya. Kemudian ada kemotaksis yang merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Contohnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Lalu ada galvanotaksis atau elektrotaksis yang merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan listrik. Contohnya gerak organisme tingkat rendah bergerak mendekati listrik. Lalu ada termotaksis yang merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan suhu atau temperatur. Yang terakhir ada gravitaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Ketiga ada gerak tropisme. Tropisme ini merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani yaitu trop, yang berarti membelok. Gerak tropisme dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama geotropisme, yang merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme dibagi lagi menjadi dua, yaitu geotropisme positif dan negatif. Apabila geotropisme positif adalah gerak organ tumbuhan mendekati inti bumi, sedangkan negatif adalah berlawanan arah dengan gravitasi bumi atau menjauhi inti bumi. Yang kedua ada fototropisme, yang merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Yang ketiga ada tekmotropisme, yang merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Umumnya tekmotropisme terjadi pada tumbuhan pemanjat seperti anggur, ubi jalar, melon, dan lainnya. Selanjutnya ada hidrotropisme, yang merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Terakhir ada termotropisme, yang merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Gerak tumbuhan yang kedua adalah gerak endonom, di mana gerak endonom ini merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut. Seringkali gerak ini terjadi secara spontan. Contoh gerak endonom ini adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel-sel daun Hydrilla fertilisata yang dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Oke, dan terakhir ada gerak higroskopis, yang merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Gerak higroskopis ini merupakan gerak bagian-bagian tanaman yang tidak hidup lagi. Contohnya adalah merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan, membukanya dinding sporangium, paku-pakuan, serta membentang dan menggulungnya gigi-gigi pristoma pada sporangium lumut. Oke, itu tadi pembahasan singkat kita tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk pertemuan kali ini tugasnya adalah silakan mengisi soal pendalaman bagian pilihan ganda. Silakan ditulis jawabannya lalu difoto kemudian dikirim ke Google Classroom maksimal pukul 18.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.